Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wendri Jogi Putra Munte, NIM 20.3620, kelas 3B, mata kuliah Misiologi, dosen pengampu Bapak Pendeta Pulau Aruan, SSI MD MTH. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu yang membahas tentang misi gereja, pelayanan sosial, dan keadilan bagi kaum miskin. Membicarakan misi gereja, pelayanan sosial, dan keadilan bagi kaum miskin bukanlah hal yang mudah untuk dibahas. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Yang pertama, tentang apa misi gereja. Yang kedua, apa itu pelayanan sosial. Yang ketiga, kita harus mengerti tentang arti keadilan. Dan yang terakhir, kita juga harus mengerti mengenai pengertian miskin baik secara umum dan juga secara alkitabiah. Berikut ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai misi gereja, pelayanan sosial, dan keadilan bagi kaum miskin yang ditinjau dari aspek alkitabiah dan juga aspek sosial secara umum. Definisi misi. Istilah misiologia berasal dari kata Latin missio yang berarti pengutusan. Dalam bahasa Inggris, bentuk tunggal mission berarti karya Allah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sedangkan bentuk jamak mission menandakan kenyataan praktis atau pelaksanaan pekerjaan itu. Misi Kristen mengungkapkan hubungan yang dinamis antara Allah dan dunia, khususnya sebagaimana digambarkan pertama-tama di dalam kisah umat perjanjian, yaitu Israel, dan kemudian sebagai puncaknya di dalam kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pemulihan Yesus dari Nazaret. Yang kedua, definisi pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kaum miskin sering dipikirkan sebagai orang yang tidak memiliki objek-objek mendasar yang mendukung kehidupan makanan, perumahan, pakaian, dan perawatan kesehatan yang memadai. Jenis atau bentuk kemiskinan. Kemiskinan dapat dibagi dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Yang keempat yaitu kemiskinan struktural,
Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan. Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu yang pertama, police-induced process, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan. Yang kedua yaitu socio-economic dualism, yaitu negara eks-koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial. Yang ketiga yaitu population growth, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret hitung. Yang keempat yaitu resource management and the environment, yaitu adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan. Yang kelima yaitu natural cycles and process, yaitu kemiskinan terjadi karena siklus alam. Yang keenam yaitu the marginalization of women, peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas 2. Yang ketujuh yaitu cultural and ethnic factor, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Yang kedelapan yaitu exploitative intermediation, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong. Yang kesembilan yaitu internal political fragmentation and civil strife, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasinya politiknya kuat. Yang kesepuluh yaitu international process, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional membuat banyak negara semakin miskin. Berikutnya adalah akibat-akibat kemiskinan. Akibat kemiskinan adalah perkara yang serius. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan menderita masalah kesehatan yang lebih persisten, sering, dan berat daripada anak-anak yang tumbuh dalam keadaan keuangan yang lebih baik. Selain ketidakpastian keuangan, keluarga-keluarga ini lebih cenderung terkena serangkaian peristiwa negatif dan nasib buruk. Selain itu juga, kemiskinan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya manusia. Tinjauan teologis tentang kemiskinan. Untuk membicarakan tentang kemiskinan menurut Kristen, kita tidak lepas dari dasar teologis, yaitu berdasarkan Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, kemiskinan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kemiskinan disebut sebagai ebion, artinya orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Bisa juga disebut dal, yang artinya orang yang lemah dan tidak berdaya. Ia adalah ani, orang yang terbungkuk, yang diinjak dan diperas oleh orang lain. Orang yang hina dan memikul beban berat. Akhirnya ia adalah anau, yang mempunyai arti lebih religius, orang yang rendah hati di hadapan Allah. Kemiskinan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, istilah Yunani yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kemiskinan adalah istilah tokos, dan yang lain penes. Kata tokos berasal dari akar kata
pete yang digabung dengan kata teso yang artinya dalam situasi ketakutan. Kecenderungan pemakaian istilah kata tokos untuk menjelaskan kemiskinan mempunyai dasar dalam situasi kehidupan nyata dari manusia bersangkutan. Mereka adalah orang yang sangat miskin, yang berjuang untuk mengatasi penderitaannya demi mempertahankan kehidupan yang lebih lama lagi. Apa kata Alkitab tentang kemiskinan? Dalam Alkitab, Tuhan sering berbicara tentang orang miskin dan membutuhkan. Dia memerintahkan kita untuk memberi dengan murah hati kepada yang kurang beruntung dan berbicara atas nama mereka. Atau bisa juga kita baca dalam Matius 26 ayat 11a. Apa kata Tuhan tentang memberi kepada orang miskin? Alkitab memberitahu kita bahwa kemurahan hati menghasilkan panen yang luar biasa. Ketika kita menyegarkan orang lain melalui memberi, kita menyegarkan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa kata Tuhan tentang membantu orang miskin? Permintaan Tuhan jelas bahwa kita dipanggil untuk membantu orang miskin. Itu bisa berupa kata-kata penyemangat yang sederhana, senyuman, atau tindakan kebaikan. Atau mungkin Tuhan memanggil Anda untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan membela hak-hak mereka. Ayat Alkitab untuk mengatasi kemiskinan. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan mengambil kasus dari mereka yang telah dihancurkan. Ketika kita mengikuti petunjuknya, kita menjadi pembela orang miskin, melakukan apapun yang kita bisa untuk memperjuangkan keadilan. Ada dua tema yang disajikan dalam Alkitab tentang cara mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama, Tuhan adalah pembela yang tertindas. Di sini kita bisa melihatnya dalam kitab Mazmur 9 ayat 9, Mazmur 9 ayat 17-18, Mazmur 35 ayat 10, Mazmur 109 ayat 30-31, Mazmur 140 ayat 13, Mazmur 72 ayat 3-4, Mazmur 72 ayat 12-14, Mazmur 113 ayat 5-8, Mazmur 146 ayat 5-9, Yesaya 25 ayat 4, Lukas 6 ayat 20-21. Yang kedua yaitu Allah menggunakan orangnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Alkitab kita bisa membacanya dalam Amsal 22 ayat 9 dan juga Roma 12 ayat 11-13. Bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi kemiskinan? Kemiskinan yang pertama, kemiskinan adalah penyakit yang menuntut perhatian kita. Dalam kebanyakan kasus itu membutuhkan sumber daya orang lain untuk bantuan. Namun kemiskinan adalah binatang yang sangat rakus. Sifat kemiskinan memiliki rasa lapar yang mengerikan dan tak terpuaskan untuk sumber daya orang lain. Jadi, kemiskinan seperti penyakit mematikan yang dapat mencangkiti mereka yang berusaha mengobati gejala-gejalanya yang menghancurkan. Yang kedua, amal kita kepada orang miskin dapat berfungsi sebagai peringatan akan masa lalu kita yang dilanda kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan ekonomi pada orang lain dapat membuat kita tidak nyaman dengan kemiskinan spiritual dalam diri kita. Keadilan bagi kaum miskin. Keadilan berasal dari beberapa kata Ibrani, antara lain sedek dan mispat. Secara etimologis,
Sedek berarti pembenaran atau kebenaran. Berasal dari kata sedekah yang berarti keadilan, pembenaran dalam struktur pemerintahan seperti pembenaran raja, benar secara hukum, peraturan, dan lain-lain. Akar kata dari kedua kata ini adalah sadak, artinya menjadi adil, menjadi benar. Kata kedua yang dipakai adalah mispat, yang berarti keputusan, pertimbangan, keadilan, dan peraturan. Dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaiosine. Yang terakhir yaitu misi gereja bagi kaum miskin. Misi gereja sangat erat kaitannya dengan tugas gereja. Gereja merupakan misi Allah. Allah bermisi bagi dunia, dan dalam hidup manusia akan terciptanya suasana hidup yang berdasarkan shalom Allah. Oleh karena gereja mengemban atau menjalankan misi Allah, maka gereja dipanggil untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan bagi orang yang ditawan, untuk membebaskan orang-orang yang miskin, yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Hal ini menunjuk pada peran serta gereja dalam melaksanakan misi Allah dalam dunia. Allah memberi perhatian khusus kepada mereka yang miskin, tertawan, dan tertindas. Mereka lebih memerlukan pertolongan dan kuasa-Nya daripada mereka yang berkelimpahan dan hidup bebas. Gereja merupakan tempat atau sarana pemberitaan Injil Allah, dan sasaran pemberitaannya ini adalah dunia, tempat di mana manusia hidup. Dengan demikian, gereja tidak dapat terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia. Gereja harus berhadapan dengan soal-soal kemasyarakatan dalam dunia. Satu di antaranya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kenyataan dunia, dan gereja juga dipanggil untuk menghadapi kenyataan ini. Eksistensi dan peran gereja dalam rangka pemenuhan misi pembebasan Tuhan. Kesatuan gereja dalam mengentaskan kemiskinan akan menunjukkan peran gereja dalam realitas sosial saat ini. Dengan kata lain, ketika gereja terlibat dalam mencari solusi dan berbagai masalah orang miskin, gereja disebut gereja misionaris. Keberadaan dan fungsi gereja adalah untuk mengekspresikan partisipasi gereja dan mengeluarkan mereka dari situasi mereka saat ini. Eksistensi dan peran gereja dalam konteks ikut serta dalam perjuangan untuk apa yang sedang diperjuangkan dunia. Oleh karena itu, melalui keberadaan dan peran sejati gereja, Injil Allah adalah atmosfer sejati dunia dan kemanusiaan. Gereja akan menyajikan sebuah citra kemiskinan mereka. Gereja akan menyajikan sebuah citra kemiskinan yang sungguh-sungguh otentik, terbuka kepada Allah dan sesama, selalu siap untuk melayani mereka dan memberikan tempat di mana kaum miskin mempunyai kesempatan yang sungguh-sungguh untuk ikut serta dan di mana nilai mereka diakui. Gereja harus menangani masalah-masalah sosial dengan lebih serius, memperhatikannya, mendukungnya, dan menderita. Gereja-gereja yang ada di dunia ini membawa tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, perdamaian, dan kemakmuran kepada manusia yang sedang mengalami penderitaan di dunia. Gereja sebagai sarana misi Allah menciptakan berdirinya tanda-tanda kerajaan Allah atas dunia.
sehingga kehadiran Injil Kerajaan Allah merupakan berita sukacita. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian Bapak dan saudara-saudara semuanya, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Horas.